Teman-teman yang terkasih dan Dewan Juri yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Stefanus Galang Jordan Uswadi dari SMP Safrius 6 Palembang. Pada hari ini, saya akan menceritakan sebuah cerita dari Injil Yohanes tentang perkawinan di Kana. Perkawinan di Kana ini merupakan sebuah cerita yang sangat menarik untuk kita simak bersama. Karena dalam kisah inilah Yesus pertama kali membuat suatu mujizat. Nah, pertama-tama, apakah kalian sudah tahu apa itu mujizat? Tentu kalian sudah tahu ya apa itu mujizat. Lalu apakah kalian pernah berpikir kalau mujizat itu tidak ada? Biasanya kan orang-orang berpikiran kalau mujizat itu tidak nyata dan hanya seperti tahayul belaka. Namun teman-teman, mujizat itu benar adanya loh, dan tanpa kita sadari, sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kisah perkawinan di Kana ini, Yesus telah membuktikan kepada kita semua bahwa mujizat itu nyata. Wah, teman-teman pasti sudah penasaran kan? Dan sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan cerita ini. Baiklah, maka dari itu, yuk kita sama-sama simak bersama kisah dari Injil Yohanes tentang perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus bernama Maria ada di situ beserta Yesus dan murid-muridnya. Pada saat pesta, semua berjalan dengan sangat lancar dan meriah. Namun tiba-tiba mereka kehabisan anggur. Mereka sangat bingung karena anggur yang sudah disediakan semua kosong. Menyadari akan hal itu, Maria, selaku ibu Yesus, meminta pertolongan kepada anaknya untuk membantu mereka yang sedang kesulitan itu. Nah, mereka kehabisan anggur, kata Maria kepada Yesus. Mendengar ibunya meminta pertolongan, Yesus berkata kepada Maria, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Namun Maria berkata kepada para pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Saat sudah sampai di gudang penyimpanan anggur itu, terdapat 6 tempayan yang digunakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Melihat tempayan-tempayan itu, Yesus berkata kepada para pelayan-pelayan, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Nah, teman-teman, mendengar perkataan dari Yesus, apakah para pelayan itu mau yang melaksanakan perintahnya? Walaupun Yesus kan bukan pemimpin pesta itu. Ternyata teman-teman, para pelayan itu mau loh melakukannya. Mereka berpikir kalau Yesus ingin berbuat sesuatu dari air-air itu. Mereka pun mengisi tempayan-tempayan itu dengan air sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Setelah mendengar perkataan dari Yesus, para pelayan itu langsung menyedokkan air ke dalam gelas dan membawanya kepada pemimpin pesta. Mereka sangat bingung karena yang mereka kasih adalah air. Dengan rasa ragu-ragu, mereka berjalan menuju meja pemimpin pesta dan menyodorkan gelas itu. Tahukah teman-teman apa yang terjadi selanjutnya? Apakah pemimpin pesta itu bakal marah ya karena yang dikasih adalah air?
Ternyata teman-teman, saat pemimpin pesta itu mengecap air itu, tiba-tiba air itu berubah menjadi anggur. Melihat akan hal itu, para pelayan yang menyedok airnya itu pun langsung terkejut dan tahu bahwa yang dilihatnya merupakan suatu mujizat yang datang dari Anak Allah, yaitu Yesus. Pemimpin pesta itu tidak tahu air yang dia minum berubah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Pemimpin pesta itu langsung memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Lalu setelah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyediakan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Setelah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan juga murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Nah, gimana? Ternyata mujizat itu benar adanya dan sudah dibuktikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Coba teman-teman masih ingat gak mujizat apa yang dibuat Yesus di Kana? Yap, benar sekali. Yesus membuat suatu mujizat, yaitu mengubah air menjadi anggur. Nah, kita sebagai manusia juga harus yakin akan suatu mujizat, karena mujizat itu merupakan sumber kekuatan, kasih, dan iman kita akan senantiasa selalu mengikuti Yesus kini sampai selama-lamanya. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Tentu kita mengharapkan banyak mujizat supaya pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Maka dari itu, yuk kita sama-sama berdoa meminta pertolongan dan mujizat dari Tuhan supaya pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Karena kita semua tahu bahwa mujizat itu nyata dan sudah dibuktikan oleh Tuhan Yesus sendiri, sebagaimana diceritakan dalam Injil Yohanes tadi tentang perkawinan di Kana. Demikian cerita dari saya. Terima kasih teman-teman dan Dewan Juri yang saya hormati. Berkat Tuhan senantiasa memberkati kita semua. CNC, I play it, whoa, oh, oh, whoa, oh.